Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya Ariza Channel. Video saya kali ini mengenai rahasia sukses lulus seleksi wawancara calon guru penggerak. Dilihat dari 8 kompetensi penilaian. Sebagai informasi bahwa 8 kompetensi pada seleksi wawancara calon guru penggerak ini sudah dirilis sebelumnya dalam bentuk infografis oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek pada beberapa saat yang lalu. Kali ini saya buat dalam bentuk videonya dengan penjelasan masing-masing 8 kompetensi dan keterangan yang perlu diketahui oleh kita bersama dalam rangka usaha persiapan menghadapi seleksi wawancara calon guru penggerak. Baiklah, sekarang kita lihat dahulu 8 kompetensi itu apa saja. Yang pertama atau yang ke-1, tujuan atau misi. Yang kedua, membangun hubungan yang positif. 3, daya juang atau resiliensi. 4, inisiatif untuk mengambil tindakan. 5, pembelajaran yang berkelanjutan. 6, mengembangkan orang lain. 7, kematangan beretika. 8, pengambilan keputusan. Berikutnya kita lihat masing-masing kompetensi tersebut dengan penjelasan dan tambahan wawasan bagi kita. Pada kompetensi yang pertama, tujuan atau misi, yaitu menjalani panggilan hidup sebagai pengajar praktik yang memberi dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif bagi anak didik dan lingkungan sekitar. Maksud dari panggilan hidup di sini adalah sebagai pengajar atau sebagai guru, kita merasakan betapa profesi guru itu adalah hal yang sangat mulia bagi diri kita, sehingga kita mampu mengembangkan semua usaha yang berpengaruh baik di dalam lingkungan sekolah kita sendiri maupun lingkungan di sekitar. Itu terlihat dari hasil yang kita lakukan, apakah berdampak atau belum. Kompetensi yang kedua, membangun hubungan yang positif, yaitu mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Nah, di sini artinya bagaimana kita sebagai guru mampu berkolaborasi baik dengan sesama rekan guru maupun dengan pemangku kepentingan, sehingga dapat mewujudkan suatu tujuan, baik itu suatu bentuk kerja maupun hal yang lainnya yang real, nyata kita lakukan. Kolaboratif di sini berarti bukan hanya kepada pihak sekolah, di mana pihak sekolah itu terdiri dari rekan guru dan kepala sekolah, tetapi juga dengan orang tua, dalam hal ini komite. Keluar lagi dari situ, apakah kita pernah melakukan hubungan positif atau berkolaborasi dengan pihak lain? Kita bisa memberikan contoh, apakah kita melakukan kolaborasi dengan orang-orang yang berada di luar sekolah kita, misalnya dinas-dinas terkait atau dinas yang mendukung kegiatan seperti Polri, TNI, puskesmas atau rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal di mana
terkait dengan hubungan yang positif dan kolaborasi kita sebagai guru terhadap lingkungan di sekitar. Berikutnya kompetensi yang ketiga, daya juang atau resiliensi. Sebagai pengajar yang terus berupaya, fokus dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Di sini artinya kita sebagai guru tidak selamanya sukses atau berhasil apa yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan. Berarti di situ kita mengalami kendala, kita mengalami tantangan, kita mengalami hambatan, bahkan penolakan dari pihak manapun, baik intern maupun ekstern. Nah, di sini kita tunjukkan bahwa kita tidak pernah berhenti karena hal-hal yang menyebabkan kegagalan tersebut. Bahkan kita bisa kembali lagi atau berada pada track tujuan yang ingin kita capai sebagai guru. Dan itu kita buktikan melalui suatu pengalaman dan kejadian yang nyata, bagaimana kita menghadapinya, lalu bagaimana kita menyikapinya. Selanjutnya kompetensi yang keempat, inisiatif untuk mengambil tindakan. Sebagai pengajar yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum, dan bersikap proaktif dan mandiri. Dalam hal ini maksudnya adalah apa inisiatif yang sudah kita lakukan, lalu apa yang sudah kita eksekusi dari inisiatif tersebut, kemudian apa saja yang kita libatkan dalam hal tersebut, atau tujuan kita atau cita-cita kita dalam melaksanakan suatu tujuan yang kita inginkan, kemudian hasilnya bagaimana, dan itu perlu kita jelaskan pada saat wawancara, dan itu adalah nyata. Berikutnya kompetensi yang kelima, pembelajaran yang berkelanjutan. Sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar, aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Di sini jelas bahwa setiap manusia, terutama profesi sebagai guru, pasti mengalami atau mengetahui di mana letak kelemahan kita dan apa kelebihan kita. Kemudian kita mengetahui juga apa yang perlu kita tingkatkan atau kita perlu perbaiki sebagai pengajar. Nah, hal tersebut kita lakukan dengan cara apa? Yaitu kita berusaha menemukan cara-cara efektif dalam rangka untuk mengembangkan dan memperbaiki diri kita. Pasti melalui proses pembelajaran ya. Nah, proses pembelajaran tersebut dapat kita dapatkan secara mandiri atau dengan bantuan orang lain atau melalui kegiatan lain, seperti kita mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, ataupun kita mencari secara otodidak. Dan itu kita lakukan sehingga dapat mewujudkan pengembangan diri atau pembelajaran yang berkelanjutan terhadap diri kita sebagai guru. Berikutnya pada kompetensi 6, mengembangkan orang lain. Melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses pengembangan perilaku, keterampilan atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan kuci atau anak didik, rekan kerja, pengajar atau orang lain, serta memastikan munculnya sikap positif dari kuci, anak didik, rekan kerja, pengajar atau orang lain yang kelak membantu dan menunjangnya untuk sukses di masa depan. Di sini yang pasti atau hal yang sudah kita kerjakan yaitu bagaimana kita sebagai coach yaitu bisa memberikan mentoring, bahkan lebih dari itu ya, kita bisa melakukannya. Yang lebih singkat lagi, apakah kita pernah melakukan
mengembangkan orang lain yang kita lakukan yaitu dalam bentuk semacam misalnya kerja kelompok bersama, atau kita lakukan melalui semacam komunitas, dan kita sebagai orang yang melatih atau coach sebagai coach. Nah, itu sehingga hasilnya berhasil atau kelihatan hasilnya dari apa yang sudah kita lakukan sebagai coach tadi. Itu terhadap anak didik kita, bagaimana, apakah terhadap rekan kerja kita atau guru atau orang lain. Itu yang dimaksud dengan mengembangkan orang lain. Bisa juga kita berprofesi sebagai narasumber di sana, salah satu contohnya. Selanjutnya kita lihat kompetensi yang ke-7, kematangan beretika. Kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika profesi, dan kebijakan yang ada. Dalam hal kematangan beretika, ketika kita merujuk kepada moral, spiritual, nilai, etika, profesi, dan kebijakan, itu agak sulit kita menentukan nilainya. Tetapi dalam hal ini dapat kita buktikan dengan apa saja yang pernah kita lakukan atau pengalaman yang pernah kita alami. Dengan kejadian-kejadian tersebut, maka terlihat apakah kematangan emosinya baik atau belum. Kemudian adakah keterbukaan dan kejujuran di dalam pengalaman tersebut, dan bagaimana perilaku saat mengalami pengalaman yang pernah dirasakan. Apakah muncul kasih sayang dalam cerita tersebut, ya? Apakah moral, spiritual, nilai, etika, profesi, dan kebijakan tersebut terlihat pada kejadian pengalaman yang dialami oleh calon guru penggerak pada saat menceritakan pengalaman yang pernah terjadi terkait kematangan beretika. Mungkin hal tersebut bisa ditangkap, ya, artinya nilai dari moral spiritual tersebut dapat ditunjukkan dengan pengalaman yang pernah kita alami. Berikutnya yang terakhir yaitu kompetensi ke-8, yaitu pengambilan keputusan. Sebagai pengajar yang mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi kuantitatif dan kualitatif, memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas, menghasilkan dan mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan tepat waktu, mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta dan kendala yang tersedia, serta mengoptimalkan konsekuensi yang mungkin muncul. Dengan melihat penjelasan dari kompetensi ke-8 yaitu pengambilan keputusan ini, artinya di sini kita sebagai guru di dalam menentukan suatu tujuan atau ingin mencapai tujuan melalui pengalaman yang kita lakukan, tahapan-tahapan yang kita lakukan tersebut apakah sudah kita siapkan. Langsung saja misalnya begini, ada suatu inovasi yang akan kita lakukan. Kita melihat dahulu latar belakang inovasi tersebut apakah sangat tepat pada saat itu, kemudian data apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Melalui data pendukung, maka kita dapat mengambil tindakan untuk membuat suatu keputusan inovasi apa yang akan kita buat. Dan dapat kita lihat misalnya pada contoh saat awal pandemi, di mana saat itu
kita harus belajar dari rumah atau mengajar dari rumah. Dengan kata lain yaitu pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Nah, hal tersebut kan bisa kita lihat bahwa saya harus berinovasi di sini dengan melihat keadaan. Kemudian inovasi yang kita lakukan apa? Contohnya, sehingga tepat sasaran, tepat waktu, dan dengan melihat semua fakta dan kemungkinan kendala yang dihadapi. Sehingga dari pengalaman tersebut kita memperoleh hasil yang menyenangkan semua pihak. Nah, inilah pentingnya pengambilan keputusan dengan cara melihat melalui data, fakta, artinya dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi sebelumnya, sebelum kita menetapkan dalam mengambil suatu keputusan. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Semoga kita semua selalu sehat, dan bagi calon guru penggerak yang ingin atau yang akan melakukan seleksi wawancara dapat memahami 8 kompetensi tersebut, dan intinya adalah kita berikan jawaban ketika wawancara itu adalah jawaban yang jujur, real, nyata yang kita alami, baik berhasil maupun tidak berhasil. Dan itu jangan kita buat-buat, jangan kita manipulatif cerita sehingga menjadi masalah bagi calon guru penggerak yang melaksanakan sesi wawancara. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.